Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidil Nurhaliza. Referensi buku yang saya baca yaitu Bahasa Indonesia Umum. Penulis buku Subhaini SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran induktif dan penalaran deduktif. Yang pertama, penalaran induktif untuk memperoleh pengetahuan ilmiah dapat digunakan dua jenis penalaran, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empiris dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Dalam hal ini, penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif. Untuk turun ke lapangan dan melakukan penelitian tidak harus memiliki konsep secara canggih, tetapi juga mengamati lapangan dari pengamatan lapangan tersebut. Dapat ditarik generalisasi suatu gejala. Di dalam penalaran induktif terdapat tiga bentuk penalaran, yaitu generalisasi, analogi, hubungan kasual. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena individual menuju kesimpulan umum. Contohnya, Atika Hasyolan adalah bintang sinetron dan ia berparas cantik. Generalisasi, semua bintang sinetron berparas cantik. Pernyataan, semua bintang sinetron berparas cantik hanya memiliki kebenaran probabilitas karena belum pernah diselidiki kebenarannya. Contoh kesalahannya, Omas juga bintang sinetron tetapi tidak berparas cantik. Yang kedua itu analogi, cara penarikannya, penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Analogi mempunyai 4 fungsi, yaitu membandingkan beberapa orang yang memiliki sifat kesamaan. Yang kedua yaitu meramalkan kesamaan. Yang ketiga itu menyingkirkan kekeliruan. Yang keempat, klasifikasi atau aturan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, hubungan kasual, penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Macam-macam hubungan kasual, yaitu yang pertama sebab akibat. Contohnya, hujan turun di daerah itu mengakibatkan timbulnya banjir. Yang kedua itu akibat sebab. Contohnya, Atika tidak lulus dalam ujian kali ini, dia disebabkan tidak belajar dengan baik. Yang ketiga itu akibat-akibat. Contohnya, ibu mendapatkan jalanan di depan rumah becek sehingga ibu beranggapan jemuran di rumah basah. Yang kedua itu penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini pada berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen, dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan demikian, konteks dan penalaran deduktif tersebut, konsep dari teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala. Deduksi adalah proses pemikiran berpijak pada pengetahuan yang lebih khusus. Bentuk standar dari penalaran deduktif adalah silogisme, yaitu proses penalaran di mana dari dua proposisi atau sebagai premis ditarik suatu proposisi baru atau berupa konklusi. Dengan demikian, presentasi yang saya jelaskan tentang penalaran induktif dan penalaran deduktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.